Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Aprilia dengan NIM 23111302 dari Prodi PGSD kelas 3F dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Sri Afhani MPD. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang menyimak. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian menyimak, tujuan menyimak, jenis-jenis menyimak, proses menyimak, dan faktor menyimak. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan atau keterampilan seseorang dalam mendengarkan, memperhatikan dan memahami lambang-lambang bahasa lisan atau ujaran yang diterima melalui pendengaran untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, yang kedua adalah tujuan menyimak. Tujuan menyimak adalah untuk mendapatkan informasi yang disampaikan. Menyimak memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama adalah mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, dan menghibur diri, serta meningkatkan kemampuan berbicara. Yang kedua, menyimak juga menjadi salah satu indikator penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil menyimak yang baik, penyimak perlu memperhatikan faktor seperti faktor fisik, faktor psikologi, faktor pengalaman, faktor sikap, dan faktor motivasi. Kita masuk kepada poin ketiga, yaitu jenis-jenis menyimak. Secara umum, jenis-jenis menyimak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama, menyimak ekstensif. Jenis menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara tidak formal, seperti menyimak sosial, sekunder, estetik, dan pasif. Yang kedua adalah menyimak intensif. Jenis menyimak yang dilakukan secara fokus, seperti menyimak kritis, konsentrasi, kreasi, eksplorasi, serta selektif. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif, selektif. Artinya dalam menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk mengidentifikasi bahasa-bahasa, memahaminya, dan menafsirkan makna yang ada di dalamnya. Materi yang keempat adalah proses menyimak. Menyimak memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka ada keinginan untuk mengerti atau memahami dengan baik isi dari pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik dan cermat dan teliti belum puas kalau hanya mendengar dan memahami ujaran sang pembicara.
Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi dan butir-butir pendapat yang terdapat atau tersirat dalam ujaran tersebut. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Setelah memahami dan menafsirkan atau menginterpretasikan pembicaraan, penyimak mulai menilai atau mengevaluasi gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan atau kurangnya pembicara. Yang kelima, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyampaikan dan merayap gagasan atau ide yang dilakukan oleh pembicara dalam proses penyimakan. Materi yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Yang pertama, faktor fisik. Dapat berupa faktor internal, yakni keadaan fisik penyimak, serta faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari keadaan seseorang yang pembicara. Yang kedua, faktor psikologis adalah faktor yang melibatkan sikap, minat, motivasi, dan sifat-sifat pribadi penyimak terhadap apa yang disimaknya. Yang ketiga, faktor pengalaman. Faktor pengalaman yang dimiliki oleh penyimak misalnya berupa pengalaman masa lalu, peristiwa yang pernah dialami oleh penyimak yang berhubungan dengan topik yang disimaknya, ataupun pengetahuan yang berupa kata-kata sulit yang dimiliki oleh si penyimak saat membantu untuk menangkap pesan atau tuturan wacana yang disimak. Yang keempat, faktor jenis kelamin. Beberapa peneliti menunjukkan adanya perbedaan perhatian cara menyimak antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan menyimak. Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan kelas yang kondusif, misalnya prasarana yang mendukung terciptanya suasana kelas yang kondusif dalam proses menyimak, antara lain berupa ruang kedap suara, pengaturan tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat kesempatan yang sama dalam proses menyimak. Yang keenam, faktor peran dalam masyarakat. Kemauan menyimak kita juga dipengaruhi oleh peranan kita di dalam masyarakat. Yang ketujuh, faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu akan keberhasilan seseorang dalam menyimak. Yang kedelapan, faktor sikap. Pada dasarnya, manusia hidup ada dua sikapnya. Yang pertama, mengenai segala hal dan menerima sikap, serta sikap menolak, yang membantu kita dalam keberhasilan saat proses menyimak. Materi yang keenam adalah ciri-ciri penyimak yang baik. Yang pertama, siap fisik dan mental. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, menyeluruh. Yang keenam, menghargai. Yang ketujuh, selektif. Yang kedelapan, sungguh-sungguh. Yang kesembilan, tidak mudah terganggu. Dan yang kesepuluh, cepat menyesuaikan diri. Materi yang ketujuh, faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang pertama, faktor fisik, faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, motivasi, kepribadian, situasi dalam kehidupan, faktor sikap, dan peran dalam masyarakat.
Yang kedelapan, cara meningkatkan perilaku menyimak. Yang pertama, memahami maksud pembicaraan. Pahami maksud pembicaraan dan maksud sendiri. Yang kedua, menghindari tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa saat menyimak. Yang ketiga, memahami perbedaan pendapat atau bahasa. Pastikan perbedaan pemakaian bahasa yang digunakan. Yang keempat, menyadari prasangka. Sadari prasangka sendiri dan prasangka pembicara. Yang kelima, menyimak dengan fokus. Fokuskan konsentrasi saat menyimak. Materi yang kesembilan, strategi menyimak untuk anak SD beserta contoh. Yang pertama, aktivasi pengetahuan awal. Sebelum anak memulai mendengarkan, aktivasikan pengetahuan tentang materi yang akan dibahas. Contoh, sebelum membaca cerita tentang hewan, tanyakan kepada anak hewan apa yang mereka suka. Ini membantu mereka untuk fokus. Yang kedua, menyimak aktif atau active listening. Contohnya, saat guru membacakan cerita, minta anak-anak untuk mencatat hal-hal yang menarik perhatian mereka. Yang ketiga, teknik ringkasan. Contohnya, setelah mendengarkan dongeng, tanyakan kepada anak apa yang terjadi pada karakter utama di cerita tadi. Yang keempat, membuat prediksi. Contohnya, saat mendengarkan cerita, guru berhenti di tengah dan bertanya, menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan yang kelima, tanya jawab. Membuat sesi tanya jawab setelah mendengarkan untuk memastikan pemahaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi yang kedua ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.